Baik, perkenalkan nama saya Nika Dwi Atnyani Putri Arta, NIM 2402020615 dari kelas AB. Pada dashboard ini, saya menampilkan analisis data pariwisata yang terdiri dari beberapa visualisasi seperti rating pengalaman wisata, tren bulanan, dan asal wisatawan. Tujuannya untuk melihat pola performa wisata berdasarkan data yang tersedia. Jadi di sini ada total 4 card KPI. Jadi pada card yang pertama itu menunjukkan total pendapatan sebesar 9 miliar yang berasal dari akumulasi laba bersih seluruh transaksi. Kemudian pada card KPI yang kedua itu menunjukkan total peserta sebanyak 41.000 peserta yang mengikuti aktivitas wisata. Selanjutnya itu ada card yang ketiga, total peserta dewasa tercatat sebanyak 35.000 orang yang berarti mayoritas peserta berdasarkan kategori dewasa. Sedangkan rating pengalaman memiliki nilai rata-rata 42,68 yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan atau pengalaman pelanggan terhadap layanan wisata. Jadi di sini ada grafik yang pertama yaitu aktivitas populer. Grafik batang ini menunjukkan aktivitas wisata yang paling populer berdasarkan jumlah peserta. Terlihat bahwa surfing listen menjadi aktivitas jumlah peserta tertinggi dibandingkan aktivitas lainnya. Selain itu, aktivitas seperti island tour Nusa Penida, snorkeling Nusa Penida, dan juga diving experience itu juga memiliki jumlah peserta yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wisata alam dan juga aktivitas laut lebih banyak diminati oleh wisatawan. Sedangkan aktivitas seperti banana boat, sunrise canoe, dan juga tur budaya Ubud itu memiliki jumlah peserta yang lebih rendah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi atau pengembangan promosi. Nah, di sini ada garis putus-putus berwarna merah pada grafik yang menunjukkan rata-rata jumlah peserta sebagai acuan perbandingan antara aktivitas wisata. Kemudian, di sini ada grafik yang kedua yaitu grafik kanal penjualan. Diagram ini menunjukkan distribusi pendapatan berdasarkan kanal penjualan.
Terlihat bahwa OTA memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan dengan nilai sekitar 5 miliar atau sekitar 21% dari total keseluruhan. Kemudian disusul oleh website, WA, dan juga Instagram Ads yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Sedangkan kanal seperti Google Ads dan juga TikTok Ads itu memiliki kontribusi yang lebih kecil dibandingkan kanal lainnya. Dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa penjual digital melalui platform online itu masih menjadi sumber utama dalam memperoleh pelanggan. Selanjutnya itu ada grafik rating pengalaman wisata. Grafik ini menunjukkan total rating pengalaman wisata berdasarkan jenis aktivitas wisata. Terlihat bahwa Surfing Lesson memiliki nilai rating yang tertinggi dibandingkan aktivitas lainnya. Beberapa aktivitas seperti island tour Nusa Penida dan juga snorkeling Nusa Penida dan juga diving experience juga memiliki rating yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata berbasis pengalaman dan juga petualangan memberikan tingkat kepuasan yang lebih baik kepada pelanggan. Sedangkan aktivitas rating yang lebih rendah dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan maupun pengalaman wisata. Selanjutnya itu ada grafik tren bulanan. Grafik ini menunjukkan tren laba bersih berdasarkan bulan. Terlihat bahwa laba bersih tertinggi berada pada bulan Desember dengan nilai mendekati 1 miliar. Setelah itu, laba bersih mengalami penurunan secara bertahap pada bulan-bulan berikutnya sehingga mencapai nilai terendah pada bulan November. Hal ini menunjukkan bahwa performa pendapatan bisnis wisata cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Nah, di sini itu ada garis putus-putus berwarna biru yang di bagian atas yang menunjukkan target atau batas acuan sebesar 1,5 miliar. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa seluruh pendapatan bulanan masih berada di bawah target yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada grafik asal wisatawan. Grafik area ini menunjukkan jumlah peserta berdasarkan asal wisatawan. Terlihat bahwa wisatawan domestik memiliki jumlah peserta paling tinggi dibandingkan kategori lainnya. Setelah domestik, jumlah peserta terbesar berasal dari Australia, kemudian diikuti oleh ASEAN dan juga Eropa. Sedangkan wisatawan dari Asia Timur dan juga Amerika memiliki jumlah peserta yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar wisata masih didominasi oleh wisatawan domestik, sehingga peluang pengembangan promosi internasional masih dapat ditingkatkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Di sini ada 3 slicer yang telah saya buat. Jadi, slicer yang pertama itu ada tanggal transaksi yang digunakan untuk memilih periode waktu tertentu sehingga seluruh grafik pada dashboard akan menyesuaikan data sesuai tanggal yang dipilih. Kemudian, pada slicer yang kedua, ini ada slicer kanal penjualan. Nah, ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan media penjualan seperti Google, Instagram, OTA, dan lain sebagainya. Kemudian, pada slicer yang ketiga itu ada slicer asal wisatawan yang digunakan untuk menyaring data berdasarkan wilayah asal wisatawan seperti domestik, Australia, Asia Timur, ASEAN, dan lain sebagainya. Dari dashboard ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas wisata berbasis alam dan juga petualangan memiliki minat dan juga rating yang tinggi.
OTA menjadi kanal penjualan utama, serta wisatawan domestik mendominasi jumlah peserta. Dashboard ini membantu memantau performa bisnis wisata secara cepat dan juga interaktif. Makasih.